Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama saya Roy Alminfa di Ruang Advokat Menjawab. Sebelum saya berdiskusi lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ram yang mana pada kesempatan ini terus mendukung channel kami dengan melakukan subscribe serta share video kami. Dan saat sekarang kami merasa bahagia dan senang karena support yang telah diberikan kepada kami. Baik Sobat Ram, hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang sering dialami oleh Sobat Ram, khususnya yang berpraktik sebagai advokat atau pengacara. Banyak sekali teman-teman sejawat saya yang mungkin baru bergabung di dalam dunia advokat yang tidak memahami beberapa istilah khusus di dalam perkara perdata. Khususnya ini kita akan berbicara mengenai para pihak di dalam gugatan di pengadilan. Untuk itu jangan lupa untuk tonton terus video ini sampai dengan selesai, dan juga jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari kami dari Ruang Advokat Menjawab, dan informasi ini kami berikan secara gratis. Sebagai seorang advokat, kita sering mengenal berbagai istilah. Nah, khususnya dalam gugatan perdata. Istilah-istilah ini harus kita pahami dan kita harus mengerti perbedaannya. Sehingga di dalam melaksanakan profesi sebagai kuasa hukum dari klien kita tidak salah di dalam memberikan bantuan hukum. Kita dalam hal membuat sebuah gugatan tentunya jangan sampai cacat formil sehingga perkara kita ditolak oleh hakim atau NO. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan perkara perdata, yaitu kita harus memahami dasar daripada suatu gugatannya. Itu kita harus memahami yang pertama adalah gugatannya, seperti apa format gugatan yang benar. Kemudian kita harus mengerti posisi daripada para pihak. Di dalam suatu perkara perdata itu terdapat namanya penggugat atau para penggugat, kemudian ada namanya tergugat atau para tergugat, kemudian turut tergugat, serta adanya penggugat atau tergugat intervensi. Jadi hal ini harus kita perhatikan dengan seksama agar gugatan kita tidak error in persona atau yang dikenal dengan NO ketika berlawanan dengan para pihak. Apalagi para pihak ini orangnya atau advokatnya mungkin yang lebih jeli tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses gugatan atau berkaitan dengan pihak-pihak ini, sehingga banyak sekali dalam praktek ya kita mengalami kekalahan hanya karena kurang pihak, sehingga gugatan kita dianggap atau diputus oleh hakim dengan putusan NO, sehingga sangat miris sekali dan membuat kita harus mengajukan gugatan ulang. Dan kalau gugatan ulang kita telah rugi waktu, rugi biaya, dan juga rugi pikiran. Untuk menghindari itu, maka saya akan memberikan ulasan atau penjelasan tentang pengertian-pengertian ini. Nah, di dalam praktek kita mengenal namanya penggugat. Yang dimaksud dalam hukum acara perdata, penggugat ini adalah orang yang merasa haknya dilanggar, disebut sebagai penggugat. Jika dalam gugatan itu terdapat banyak penggugat, maka gugatan itu bisa disebut atau dikenal dengan secara bersama-sama, yaitu para penggugat. Bisa saja penggugatnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan bahkan puluhan orang, tergantung perkara yang menjadi gugatan itu. Jadi kata kunci daripada penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, seperti itu. Kemudian kita mengenal di dalam perkara perdata itu ada namanya tergugat. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar
hak-hak daripada penggugat atau para penggugat. Jika dalam suatu gugatan itu terdapat banyak pihak yang ditarik atau dijadikan turut tergugat, biasanya kita mengenal dengan sebutan nama para tergugat. Misalkan tergugatnya ada 1 sampai 10 atau berapapun, secara bersama-sama mereka ini disebut dengan para tergugat. Kemudian ada juga di dalam perkara perdata itu turut tergugat. Turut tergugat ini harus kita masukkan, karena kalau tidak ini membuat gugatan kita kurang pihak. Jadi pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang atau tidak menguasai objek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi pelaksanaan putusan hakim mereka harus diikut sertakan dalam menjalankan hukuman yang akan diputus untuk tergugat nantinya, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut saja. Para penggugat atau penggugat yang akan menentukan siapa saja turut tergugat yang akan dijadikan dalam suatu gugatan. Misalnya BPN, notaris, atau siapapun yang kira-kira yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan. Nah, yang terakhir, penggugat atau tergugat intervensi. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada atau yang sedang diperiksa dapat mengajukan namanya permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, yang lazim dinamakan sebagai intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dan dengan jalan melibatkan dirinya atau dilibatkan oleh satu pihak, misalnya dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung pemeriksaannya, pihak intervensi ini dapat berperan sebagai penggugat intervensi maupun sebagai tergugat intervensi, tergantung kepentingan apa yang membuat dia harus terlibat dalam suatu sengketa yang sudah diperiksa di persidangan. Jadi itulah yang penting yang harus dipahami oleh Sobat Ram, khususnya yang menjadi lawyer atau advokat. Dalam menangani perkara perdata, kita harus memahami apa itu penggugat, kemudian tergugat, turut tergugat, dan penggugat atau tergugat intervensi, sehingga perkara-perkara yang kita ajukan tidak NO atau katakanlah sebelum bertempur sudah kalah duluan. Itu jangan sampai, karena ini sangat merugikan ketika sudah memakan waktu yang cukup panjang tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita pada awalnya, karena alasan yang cukup sepele, yaitu kurang pihak. Jadi itu penjelasan singkat saya kepada Sobat Ram semua, khususnya yang berprofesi sebagai advokat, ya terutama advokat muda yang harus memahami ini agar bisa berhadapan dengan pengacara-pengacara senior nanti tidak salah di dalam membuat gugatan, sehingga peluang untuk dieksepsi oleh advokat senior itu tertutup, sehingga perkaranya benar-benar bisa diperiksa memasuki pokok perkara. Demikian Sobat Ram, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.